Yo, selamat datang lagi di channelku. Oke, kali ini kita bakal lanjutin yang kemarin ya. Jadi kemarin kan kita udah sampai bikin simple routing buat endpoint root sama about. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin-kemarin kayaknya nggak salam ya. Nah, terus jadi di sini nanti kita bakal bahas sedikit tentang apa nih routing. Tapi nanti kita pengen kalau kemarin kan kita bikinnya dia cuman bisa dipakai ini ya routingnya statik ya. Jadi maksudnya filenya cuma bisa index HTML dan about. Kalau misalnya di line 2 ini kan nggak bisa. Nah, sekarang kita pengen biar user tuh bisa ngambil file-file yang bisa HTML, bisa CSS, bisa JS, dan sebagainya yang ada di folder publik. Oke, buat itu jadi sekarang kita bakal bikin ininya, switch case. Nah, jadi di sini kita bakal bikin switch case, switch URL case pertama. Kalau misalnya dia oh salah, kalau misalnya dia, jadi kita kan pengen ngambil, oh iya, jadi tak kasih tahu dulu. Jadi nanti di sini switch case ini dipakai buat nentuin konten konten type-nya. Ini kan di sini ada konten type nih, teks HTML. Nah, nanti di switch case itu kita bakal pakai buat nentuin konten type-nya. Nah, terus dari request di URL sendiri, nanti kan dia bakal requestnya bakal bentuknya kayak gini ya, misalnya localhost 3000 slash index.html. Nah, nanti yang bakal kita pakai itu tit dot dan setelahnya dot. Jadi ini yang bakal kita pakai. Oke, buat dapat biar kita bisa dapat .html, .css, .js, maka di sini kita harus yang pertama tuh kita apa namanya, kita pisahin dulu. Kan ini URL-nya bentuknya string ya. Nah, bentuk URL-nya kan kayak gini nih, set index.html. Nah, kita pengen misahin yang sebelum titik dan setelah titik, dan yang setelah titik ini bakal kita pakai sebagai acuan dia itu content type-nya apa. Oke, nah jadi dari situ ini kita hapus dulu. Oke, jadi pertama aku bakal bikin variabel baru namanya type gitu. Terus di type ini aku kasih URL split. Split itu fungsi di JavaScript, di JavaScript buat uh, memisahkan string. Jadi stringnya dibagi-bagi jadi array dengan divider yang kita tentukan. Jadi kalau misalnya ini ada, kalau misal kita pengen bagi ini, kita pecah ini menjadi array, terus delimiternya tuh kita definisikan titik, maka dia bakal kepisah jadi dua, sebelum titik, setelah titik. Kalau misalnya ada lagi di sini titik bla bla bla, maka ini juga bakal jadi masuk ke array indeks kedua kayak gitu. Kalau di PHP namanya explode kalau setauku, split ya kan. Nah ya, split titik terus. Nah, ini kan URL-nya di split nih, dia otomatis ini kan bakal jadi ada yang pertama ini daerah sini bakal jadi indeks 0. Nah, daerah situ bakal jadi indeks 0. Terus daerah sini setelah titik bakal jadi indeks 1. Kan gitu kan? Nah, karena kita pengen ngambil ekstensinya, jadi kita ambil di sini indeks 1. Oke, terus di sini oh ya, sebelum sebelum apa sudah ya? Sebelum ini wes. Sebelum ini aku pengen bikin variabel dulu pakai let namanya content type. Yang mana ini nanti variabel content type ini bakal nyimpen hasil yang kita dapat dari switch case.
Nah, sini aku mulai buka switch case-nya. Switch type. Kalau dia itu kalau misalnya dia itu HTML, maka content type sama dengan text/html. Begitu seterusnya. Untuk CSS juga dia bakal ngasih HTML. Oke, di sini berarti ini tak copy. Udah berapa sih? Di sini ada CSS. Di sini berarti apa CSS? Content type CSS. Content type CSS. Oke, jadi tadi aku habis nyari content type buat CSS sama JavaScript. Buat CSS dia text CSS, JavaScript, .cs dia JavaScript ya kayak gitu kalau nggak salah. Network CSS nah sorry content type text JavaScript. Oke, benar. Nah, oke, buat JavaScript content type-nya text JavaScript. Terus ya aku rasa ini dulu. Jadi HTML, CSS, JavaScript. Nah, sebelum itu, jadi di sini kan user client tuh bisa aja dia ngambil URL-nya nggak pakai /index.html, tapi dia cuma ngambil kayak gini, slash gini doang. Jadi localhost 3000 slash. Nah, ini kan slash tok gini ya. Ini kan nggak bakal ada yang namanya buat di split. Dia nggak ada konten, nggak ada file type-nya, nggak ada file extension-nya. Nah, itu aku pengen bikin di sini kalau misalnya dia request URL sama dengan slash, maka aku pengen bikin cons URL itu sama dengan slash index.html. Kalau selain itu dia bakal rect URL. Oke. Nah, terus di sini ini kan switch case buat dapetin content type kita udah selesai nih. Nah, sekarang kita tinggal gimana kita ngambil file yang dicari sama si klien. Jadi di sini kita ngambil file pakai ini fs. Di sini aku pakai yang sinkronus guys, gak apa-apa. Yang sinkronus. Jadi kayak kemarin lagi, let file, terus di try file sama dengan fs.readFileSync. Pathnya itu ini URL yang dikasih user, URL. Oh, salah. Pathnya itu kan kita pengen dia cuman ngambil yang ada di publik ya. Nah, jadi pakai path resolve, terus ininya publik, terus URL. Nah, oke. Terus kalau misalnya error, bakal kita catch errornya.
kita bikin di sini wes, di sini kita kasih oh di sini ya biar jadi satu. Dan error sama dengan R. Oke, terus di sini di akhir pengen dia respons. Pertama kita cek dulu apakah dia error. Kalau misal dia error, kita pengen nge-return ngembaliin ke user tuh responsnya errornya, bukan nggak ada respons. Jadi kalau dia error, kita pengen ngembaliin errornya, jadi res dot write header 500 internal server res dot end error. Oh gini, server error error dot message. Kalau misal nggak ada error, maka kita pengen ngembaliin file yang dicari sama si user. Jadi res write header 200 terus di sini kita kasih content type content type terus res n yang berisi filenya. Oke, kita save dulu. Terus di sini di terminalku coba tak jalanin. Kita jalanin node server. Node server. Oh, cd node. Oke, di sini on port 3000. Port 3000 set error. If di sini aku salah. Jadi di sini ini if r ya. Padahal aku definisikan variabelnya tuh error. Jadi di sini harusnya if error. Oke, kita coba lagi. Refresh. No such file or directory. Open /index html. Sebelum ini kita pengen coba cek dulu sih hasil dari path resolve tuh apa. Coba kita console log di sini path resolve-nya. Terus kita restart servernya. Kalau kita refresh, dia bakal nyari. Loh, nggak di console log. Kok nggak keluar? Atau gini wes. Ini kita bikin text plain dulu. Text plain. Ininya salah. Di sini tak tambahin apa namanya? Ini. Ngecek pathnya tuh apa sih? Oh, berarti ini tadi hasil pathnya ya. Ini dia minta ini. Kok cuman flash? Colok URL. Oops. URL ya, ini URL kan. Emang kok di path resolve nggak pakai path join? Oh,
beda ya. Aku kurang kurang tahu bedanya apa di part resolve sama part join. Nanti teman-teman bisa coba coba cari tahu. Mungkin kalau di mungkin nih ya, mungkin kalau di part resolve, kalau misalnya di sininya, di sini kan tadi ada slash terus index gini ya. Nah, mungkin ini slash ini dia jadi ngambil di luarnya si publik. Publiknya nggak keikut. Tapi ya nggak tahu juga, nanti coba teman-teman cari tahu sendiri, soalnya aku kurang kurang paham di file apa di modul bawaannya si Node.js ini. Nah, oke, jadi di sini kita udah berhasil ya buat buat ini server ngambil. Kalau about.html dia ngambil about, oke, benar berhasil. Coba kalau misalnya kita bikin di sini folder css, terus kita bikin file style.css, kita bikin body background biru dulu, terus color putih, terus kita include di sini file css-nya link css. Terusnya di sini kalau misalnya kita kasih slash terus css slash style css bisa di index juga. Oke, harusnya bisa. Nah, oh ya, uh, sebelum nyoba yang tadi, nah di sini aku pengen ngenalin teman-teman sama yang namanya NodeMon. Nah, NodeMon itu modul dari npm yang di situ tuh. Jadi kalau kita pakai NodeMon, kita nggak usah matiin terus nge-start server lagi, matiin nge-start server lagi. Di NodeMon itu nanti kalau misalnya kita ngejalaninnya pakai NodeMon, itu tuh setiap ada perubahan di suatu file dalam project, dia bakal otomatis ngulang servernya. Jadi lebih enak. Nah, di sini teman-teman bisa nginstal NodeMon secara global atau bisa nginstal NodeMon cuman di projectnya doang. Kalau misal teman-teman pengen install secara global, teman-teman bisa npm install min g nodemon. Ini karena aku di Linux jadi aku pakai sudo. Nih, dia nanti bakal install nodemon. Tak stop ya. Dia bakal install nodemon buat global. Kita bisa pakai di mana aja dan nggak usah kita include di setauku nggak usah kita include di package.json bisa. Terus kalau misalnya kita pengen pakai dia secara lokal, jadi cuma di folder project kita doang, tinggal langsung npm install nodemon. Nah, di sini dia bakal install. Aku pause dulu. Oke, jadi kita tadi udah selesai install nodemon. Di sini di package.json, package.json. Nah, harusnya ada dependency nodemon. Nah, terus cara buat kita makainya, karena kita tadi nggak install nodemon secara global, di sini kayaknya bisa pakai gini, npx nodemon server. Nah, ya bisa pakai npx nodemon server. Server itu nama ini ya. Atau teman-teman bisa nyertain di npm script. Nah, di npm script ini teman-teman bisa nambahin script dev, misal buat development nodemon file server kita ya, nodemon server gini. Oke, kita bisa jalanin dev ini, script dev ini dengan npm, kita clear dulu, npm run dev. Oke. Nah, di sini oke. Kalau misalnya, oh ya, ini udah bisa ya, berarti CSS-nya udah bisa keambil. Kalau misalnya kalau kita ngasih slash style, CSS slash style .css, bisa keambil file CSS-nya. Terus kita coba lihat di sininya, Ctrl Shift I, lihat di networknya dia content type-nya apa.
content type-nya text CSS, berarti udah berhasil tadi routing kita dengan content type yang ada tiga, oke, HTML, CSS, CS. Nah, oke, ini aku review lagi ya. Jadi di sini kita bikin routing yang dia itu bisa buat file HTML, CSS, dan JS. Nah, buat routingnya itu kita pakai switch case. Sebelum ke switch case, kita pertama ngambil endpoint yang pengen diakses user atau file yang ingin diambil user pakai request.url. Kita ngambil dari request.url. Terus di sini kita cek dulu nih, apakah request.url itu sama dengan slash doang atau user nggak masukin nama filenya. Kalau misal iya, maka kita bakal memberikan nilai di URL ini sebagai index.html. Tapi kalau misalnya dia bukan slash doang, kita bakal masukin request.url. Oke, lanjut di sini. Di sini kita pertama bikin variabel content type. Kita bikin variabel content type, yang mana variabel content type ini bakal kita isi di dalam switch case yang berisi content type dari file yang ingin diambil sama si user. Nah, di bawah ini ada variabel type. Variabel type ini dipakai buat nyetor type yang pengen diambil sama si user. Nah, jadi kan ini nanti user bakal ngetiknya misal bisa about.html gitu ya. Nah, about.html ini bakal kita pisah jadi dua bagian dari titiknya. Bagian pertama itu sini nama filenya, bagian kedua itu ekstensi filenya. Nah, di sini karena array itu indeksnya dimulai dari 0, maka bagian kedua itu indeksnya 1 dalam array. Nah, di sini kita split, jadi dia jadi array dan jadi dua indeks. Indeks ke 0 itu berisi ini, indeks ke 1 berisi ini. Berisi ekstensinya. Nah, kita bakal nge-switch case isi indeks ke satunya, yaitu type filenya. Nah, di sini case kalau misalnya dia itu HTML, maka bakal text/html buat content type-nya. Kalau CSS dia bakal text/css buat content type-nya. JS dia bakal text/javascript. Nah, terus di sini kan kita udah dapat content type nih. Setelah kita dapat content type, berarti kita bisa ngeset content type itu ke header. Nah, sekarang kita butuh bodinya, butuh isi dari responsnya tuh apa. Nah, isi dari responsnya itu kan kita pengen ngambil dari file nih. Nah, sebelum itu kita definisikan dua variabel dulu. Variabel pertama yaitu file, yang nanti bakal diisi konten dari file yang user ingin cari. Dan variabel yang kedua itu error. Nah, error ini bakal berisi error ketika kita nge-get filenya. Oke, jadi di sini ada file. Nah, di sini kita bakal nge-try catch, yaitu kita nyoba buat baca filenya. Filenya itu ada di ya ini read file sync. Nah, untuk tahu path dari filenya itu kita pakai path.join. Yang mana path.join itu menggabungkan antara dua variabel atau lebih yang kita masukkan ke dalam sini. Jadi dia langsung digabungkan. Ya, setahu kayak gitu. Oke. Terus di sini kita nge-catch errornya. Jadi error ketika kita ngambil file ini. Kalau misalnya filenya tidak ditemukan, dia bakal ada error file tidak ditemukan. Kalau misalnya error yang lain, dia bakal ada error yang lain. Nah, kita di sini bakal ngecek nih if error. Kalau misalnya ada error atau errornya ini terinisialisasi. Jadi kan di sini kita ngedefinisikan error, di sini kita inisialisasikan errornya. Atau gampangnya kita isi lah. Di sini kan masih kosong nih variabel error. Di sini kita isi variabelnya. Terus jika error itu terisi, maka kita bakal nge-return response dengan status code 500 yang berarti server error. Terus kita ngasih pesan server error message-nya apa. Kalau misal dia nggak error,
Maka di sini kita bakal nge-return headernya 200 yang berarti HTML oke atau sukses. Nah, dengan content type, dengan header yang isinya tuh content type, yang mana content type-nya sudah kita tentukan di atas ini tadi. Nah, terus kita ngirim juga bodinya yang berisi file yang udah kita cari di sini. Oke, segitu, dan ini berjalan. Hmm, Oke, ya gitu. Nah, untuk kali ini mungkin itu, dan di sini teman-teman bisa lihat kalau misalnya kita nggak pakai framework, kita bakal apa nih namanya? Kita bakal harus buat ngerouting satu persatu, dan itu rasanya tuh kayaknya ribet banget gitu loh. Nah, makanya setelah ini untuk kedepannya kita bakal pakai yang namanya Express buat server, dan juga kita bakal bikin project dari Express itu nanti targetnya kayak semacam simple block gitu doang sih. Ada login, terus ada JWT buat token, terus ada buat ngepost, delete post, edit post, sama ada privilege dari usernya, ada admin. Atau mungkin nggak usah sampai ke privilege user dan admin, nanti ya sampai kita bisa bikin blog, ngepost, dan ya sampai situ dulu. Oke, sekian buat kali ini. Udah lama banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.